Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pendengar dan pemirsa rahimakumullah. Izinkanlah pada kesempatan kali ini kami akan berbincang-bincang dari Koordinator Cabang Pendidikan Al-Quran Metode Kreatif Kabupaten Kebumen, khususnya tentang EPTAK. Telah hadir di sini Ustadz Dani Rahman selaku pelaksana harian Korsap Metode Kreatif Kabupaten Kebumen. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustaz. Kami ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan terkait dengan pelaksanaan EPTAK. EPTAK itu sendiri apa ya, Tad? EPTAK itu merupakan evaluasi belajar tahap akhir Qiraati yang dilaksanakan oleh Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang Kebumen. EPTAK itu sendiri maksud dan tujuannya apa, Tad? Maksud dan tujuan EPTAK dilaksanakan itu merupakan upaya untuk mengukur semana keberhasilan santri dalam belajar membaca Al-Quran menggunakan metode Qiraati. Untuk selanjutnya kami ingin tahu lebih jauh tentang EPTAK. EPTAK itu sendiri dilaksanakan kapan itu, Tad? EPTAK di tingkat cabang itu dilaksanakan dalam 1 tahun, dibagi menjadi 2 periode. Periode yang pertama adalah periode Muharram dan kedua periode Rajab. Kemudian prosesnya itu apa, tiba-tiba pelaksanaan tingkat kabupaten atau barangkali melalui urutan bagaimana? EPTAK di tingkat cabang itu merupakan kegiatan akhir yang sebelumnya itu diawali dari pra-EPTAK di tingkat lembaga sebanyak 2 kali. Kemudian setelah santri lulus di tingkat lembaga, nanti mengikuti pra-EPTAK di tingkat kecamatan. Nah, santri yang lulus di tingkat kecamatan itu merupakan calon peserta EPTAK di tingkat cabang. Jadi mereka yang ikut sudah lulus di lembaga dan juga kecamatan. Berarti bagi yang nggak lulus nggak boleh gitu ya? Tidak boleh, dan itu harus mengikuti proses evaluasi dan belajar lagi di tingkat lembaga masing-masing. Kemudian pesertanya untuk tahun ini berapa itu? Untuk peserta EPTAK di periode Rajab 1447 Hijriah itu sebanyak 833 santri dari 13 Korcam di wilayah Kabupaten Kebumen dan juga Binangun Cilacap. Oh, berarti ada yang dari Cilacap ya? Ada. Itu kok bisa? Itu gimana? Ya, karena di Binangun Cilacap itu belum membentuk Korcap tersendiri sehingga masih menginduk di cabang Kebumen. Artinya mereka kegiatannya masih mengikuti Korcap? Masih mengikuti Korcap Kebumen. Nah, kemudian di pelaksanaan ini, apakah mereka yang sudah mengikuti di tingkat Muharram boleh di Rajab atau bagaimana? Atau tetap harus 1 tahun sekali itu? Diharapkan memang untuk mengukur keberhasilan santri di tiap-tiap lembaga itu biasa 1 tahun sekali, Ustaz. Karena biasanya itu di masing-masing daerah, di suatu desa itu ada momen-momen khusus. Jadi untuk pelaksanaan biar juga nanti rutinitas setiap tahun itu mengikuti, diharapkan 1 lembaga itu mengikuti dalam 1 periode. Oh iya, Tad. Yang diujikan itu ada berapa cabang? Untuk materi uji di EPTAK itu ada 8 materi. Yang pertama Fasoha, kemudian Tartil, kemudian Ghorib, kemudian ada Tajwid, kemudian surat-surat pendek 2 harian, praktek wudhu dan praktek sholat. 8-8-nya itu harus lulus semua apa boleh tidak lulus salah satu? Harus. Jadi di tingkat cabang, baik itu di tingkat cabang, kemudian kecamatan dan lembaga itu ke-8 materi itu betul-betul sudah dikuasai santri, sehingga nanti proses kelulusannya itu memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Ada passing grade-nya enggak? Artinya mereka yang lulus nilai minimalnya berapa? Untuk nilai minimal ya untuk standar kelulusan di tingkat lembaga itu santri harus memperoleh nilai 8 setiap materi. Kemudian di tingkat lembaga, kemudian di tingkat kecamatan itu santri harus memperoleh minimal nilai 7 di masing-masing materi, dan untuk di tingkat cabang itu santri harus memenuhi standar nilai 6 minimal. Berarti kalau nggak 6 otomatis walaupun 1 nggak lulus gitu ya? Tidak lulus. Betul. Terus yang menguji siapa? Untuk yang menguji di tingkat cabang itu adalah ke-4 pengurus cabang, dan sebagian itu diambil dari pengurus kecamatan, Ustaz. Kemudian hasil dari ini, apakah nanti santri yang lulus itu
dapat ijazah atau bagaimana? Ya. Untuk santri-santri yang dinyatakan lulus secara standar, Ya. itu nanti akan mendapatkan ijazah yang diterima langsung oleh cabang, yang nantinya harapan dari ijazah itu nanti betul-betul dipertanggungjawabkan, dan harapan dari Korjab itu setelah santri lulus betul-betul bisa mengamalkan ilmu yang sudah diperoleh, dan nanti akan mencetak daripada santri-santri yang berakhlakul karimah, yang bernuansa Qur'ani. Terima kasih, Ted. Yang terakhir, setelah anak atau santri lulus, itu tindak lanjutnya itu bagaimana? Ya, setelah santri lulus, itu diharapkan betul santri tidak hanya selesai di tingkat Quran, artinya belajar Quran secara lancar, tapi harapannya santri akan melanjutkan di jenjang pendidikan selanjutnya, baik itu di pasca TPQ ataupun madrasah diniyah, mengembangkan keilmuan yang nanti bisa dipelajari kitab-kitab dan juga materi-materi lain. Terima kasih sekali, Ted. Semoga bermanfaat. Demikian pemirsa, pendengar semuanya kami hormati, rahimakumullah. Demikian tadi bincang-bincang kita bicara tentang EBTAK, evaluasi belajar tahap akhir Qiraati, yang pada kesempatan kali ini dilaksanakan di TPQ Ulil Albab yang beralamatkan di Jalan Tentara Fajar 42 Kabupaten Kebumen. Terima kasih. Dan salah hilafnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.